Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penonton-penonton sekalian dimanapun kalian berada, semoga terpelihara daripada penyebaran virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun tema bahasan kali ini, saya akan membicarakan tentang 3 tanda ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pahala, masalah dosa itu hanyalah Allah yang tahu. Akan tetapi ada tanda-tandanya bahwasanya ibadah hamba itu diterima oleh Allah dan tampak dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah itu? Yang pertama, hijratun kabiratun. Ada hijrah besar pada dirinya. Ada perubahan besar dalam pola hidupnya. Yang dulu mungkin kebiasaannya suka nongkrong, duduk berkumpul di tempat orang-orang yang bisa main judi, mabuk-mabukan, ke diskotik mungkin, atau ke tempat-tempat hiburan yang itu bertentangan dengan syariat Allah. Ternyata setelah dia beribadah dan ibadahnya diterima oleh Allah, perubahan drastis itu terjadi. Dari segi penampilannya, mungkin dulu bajunya terbuka aurat, compang-camping seperti yang orang jago gitu, ya. Pakai tato mungkin ya. Atau bajunya robek-robek yang ngeri-ngeri gitu. Pakai bonel macam-macam. Setelah dia hijrah, Masya Allah, pakaiannya pakaian muslim, penampilannya rapi, rambutnya bersih rapi, ya, tertata dengan baik kehidupannya, cara berpakaiannya, tutur katanya, sikapnya, Masya Allah berubah. Dan itu perubahannya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, ya. Nah, yang pertama itu ada perubahan, yaitu hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Kemudian yang kedua adalah tabi'ah al-hasanah, akhlak yang baik. Akhlak itu yang Allah pandang yaitu lahir dan batin, ya. Luarnya baik, dalamnya pun baik, itulah akhlak. Maksudnya baik adalah anggota tubuhnya baik, dari segi pandangannya baik, pendengarannya digunakan untuk yang baik-baik, mulutnya digunakan untuk berbicara yang baik-baik, tangannya digunakan yang baik-baik, tidak untuk menjahili orang lain, kakinya pun otomatis digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Sehingga yang namanya ibadah itu berdampak kepada ketakwaan lahir batin. Allah peliharakan jasadnya daripada perbuatan yang tidak baik. Sehingga kalau orang itu sudah senang dengan kebaikan, otomatis dia akan terhindar daripada keburukan. Kemudian yang ketiga adalah gemar beristighfar, suka mohon ampun kepada Allah. Kalau orang itu tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, atau bahkan merasa benar terus, ini ciri-ciri hatinya ditutupkan oleh Allah untuk membaca dirinya sendiri. Karena kalau ibadah kita sudah baik, maka kita akan merunduk
serunduk tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga peka terhadap dosa dan kesalahan. Kita tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis berkata, "Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm aktsar min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku beristighfar, aku minta ampun, minta maaf kepada Allah dalam sehari itu 70 kali. Dalam riwayat lain mi'ah marrah, 100 kali. Ini Rasulullah. Kira-kira apa kesalahan beliau? Tidak ada. Tapi beliau tetap minta ampun kepada Allah. Dan ini merupakan tanda bahwasanya hamba itu dekat dengan Allah. Karena ciri-ciri hamba yang dekat sama Allah, dia senang beristighfar, minta maaf kepada Allah. Apalagi kepada makhluk-makhluk Allah. Sehingga ketika dia punya salah sedikit, segera dia perbaiki. Ada sangkut paut sama orang lain, segera dia perbaiki. Minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita, beliau senang beristighfar kepada Allah, padahal beliau itu adalah maksum, terbebas dari dosa. La yaghfiru lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya Muhammad, dosamu yang akan datang, dosamu yang saat ini dan yang terjadi di masa lalu sudah kumaafkan. Itu jaminan Allah. Akan tetapi Nabi kita tetap saja beristighfar terus. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha kulla ahyanin. Rasulullah senantiasa berzikir kepada Allah setiap saat. Itu Rasulullah. Padahal beliau sudah mutmam bil jannah, dijamin masuk surga, dan bahkan beliau mendapat predikat tertinggi jabatan di dunia ini, yaitu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi, penutup syariat para rasul terdahulu. Tetap beliau mencontohkan bahwasanya beliau senang beristighfar. Lah bagaimana dengan diri kita? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang beriman itu apabila mereka berbuat salah, mereka segera mengingat Allah. Jadi ciri-cirinya itu tadi. Jadi hamba yang ibadahnya diterima oleh Allah, karena dia menjaga ibadahnya kepada Allah, maka Allah pun menjaga dirinya, menjaga hamba tersebut agar tidak melakukan perbuatan atau langkah-langkah yang salah dalam hidupnya. Jadi itulah tadi yang pertama, hijratun kabiratun, ada perubahan besar dalam kehidupannya yang dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya. Yang dulunya orang berpandangan orang ini tidak baik, seketika itu berubah persepsi orang lain bahwasanya orang tersebut tidak baik. Memang sih dalam melakukan perubahan itu kita tidak perlu mengharap pandangan manusia, tidak perlu. Asal niat kita lurus kepada Allah, ya, nanti insya Allah pandangan manusia pun akan berubah. Ya, dan memang kita tidak boleh buruk sangka kepada siapapun. Ya. Kemudian tabi'ah al-hasanah, akhlaknya baik. Karena ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, tujuannya jelas. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi bertakwa. Contohnya dalam sholat, kita merasa diperhatikan oleh Allah, kita merasa didengar oleh Allah. Nah, perasaan itulah yang kita bawa di luar sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.